Oke. Tadi kita sudah mount. Oke, selanjutnya kita akan instalasi Nging. Nah, sebelumnya kita perlu membuat repository kita bisa dikenal /mnt CentOS DVD. Ini kita perlu directory ini supaya dikenal oleh YAM. YAM itu adalah package manager untuk CentOS. Jadi kita tampilkan saja YAM repo list all. Oke. Nah, sekarang kita akan mendisable semua repository ini, karena repository ini menuju ke internet dan kita nggak membutuhkan repository ini, kita nggak membutuhkan instalasi untuk mengambil dari internet, tapi kita cukup mengambil dari local DVD saja. Jadi kita akan pertama kita akan buat sebuah repository dulu untuk /mnt CentOS DVD ini. Kita akan membuat sebuah repository, kita kasih nama local DVD. Oke. Konfigurasi repository itu ada di cd/etc yam.repos.d. Nah, teman-teman bisa lihat semua repository ID ini dengan repo name ini mempunyai adalah mappingnya dari file ini, dari file yang tersimpan di etc yam repos.d. Jadi kita ambil salah satu contohnya saja, kita ambil dari CentOS Linux Media yang ini, CentOS Linux Media. Kita akan membuat repository file yang baru. Kita contek dari ini Linux Media karena ini yang paling mendekati sama keadaan kita, karena kita juga mengambil dari media DVD. Jadi kita copy saja CentOS Linux media.repo, kita kasih nama CentOS DVD local.repo. Oke. Kita edit vi CentOS DVD local.repo. Nah, teman-teman lihat di sini, ini namingnya. Kita bisa hapus bagian yang di komen ini. Oke. Nah, untuk media base OS ini kita kasih nama local DVD base OS. Ini letaknya di, nah ini teman-teman, saya tekan tombol Alt panah kanan, itu saya akan membuka terminal baru root. Saya mau lihat di MNT tadi struktur directory-nya bagaimana. Oke. Ada app stream dan ada base OS. Oke. Kedua-duanya ini akan kita masukkan sebagai repository di dalam file ini. Oke, kembali ke panah sebelah kiri, Alt panah sebelah kiri. Nah, ini kita akan ubah menjadi file //mnt CentOS DVD CentOS DVD, kemudian base OS. Oke.
Adapun ini dua baris ini kita hapus saja dengan tombol D sekali lagi. Oke. GPG check kita akan set ke 0 saja, replace 0 karena kita nggak terlalu perlu ini sebenarnya. Kemudian untuk application stream, nah teman-teman lihat tadi ya, ada dua, satu app stream, satu base OS. Untuk base OS kita sudah buat. Sekarang untuk app stream kita kasih nama. Ini sebenarnya yang di dalam bracket ini bisa dinamakan sendiri, teman-teman. Yang gampang diingat. Oke, kita kasih nama local dvd app stream. Nah, direktorinya /mnt CentOS dvd /app stream. Oke, dua baris ini saya hapus. GPG check-nya saya set 0. Oke. Saya simpan. Oke. Saya punya etc PKI ya. Oke. Oke, saya punya RPM GPG key dari CentOS official. Kalau dibutuhkan GPG check kita bisa ngeset ini statusnya ke 1. Oke, kita cek kembali yum repo list all. Nah, teman-teman bisa lihat otomatis ini local DVD app stream, local DVD base OS. Nah, otomatis saya punya gitu. Saya punya list repo yang baru. Mungkin namanya saya ubah aja mungkin CentOS 8 Linux ini media ini saya ganti dengan local DVD. Saya edit kembali. Nah, ini penamaannya seperti ini teman-teman. Nah, media ini saya bisa ganti dengan local DVD. Local DVD. Oke, sudah lihat bedanya. Nah, ini statusnya masih disable. Nah, sekarang saya akan enable. Kita pakai command yum help. Saya butuh bantuan yum. Saya belum tahu caranya. Oke. Enable repo. Repo enable. Nah, ini enable repo dengan config manager command. Oke. Apa dia punya config manager command, list plugin command. Oke, berarti YAM punya config manager. Coba lihat formatnya. YAM option command. Oke. YAM config manager. Tadi kita mau enable. Dash enable. Tadi apa namanya ya? YAM config manager enable local dvd app stream. Ini adalah ID-nya, local dvd app stream. Enter. Kemudian local dvd base OS. Oke, tampilkan kembali. Oke, statusnya sudah enable. Nah, kalau kita lihat filenya CentOS DVD local repo. Nah, teman-teman tadi perhatikan sebelumnya ini enable-nya adalah 0 dan ini juga enable-nya 0, tapi begitu setelah kita modifikasi dengan komen YAM config manager enable nama repositorinya, nah enable-nya menjadi 1. Oke. Jadi itu bisa kita lakukan dengan command line. Oke, sekarang perhatikan. Nah, sekarang kita akan disable ini yang app stream, base OS, kemudian extras.
Ya, teman perhatikan ini yang untuk app stream CentOS Linux app stream. Nah, ini menggunakan base URL-nya dari mirror list-nya dari internet. Ini yang tadi saya maksud, ingin saya hindari. Itu juga dengan base OS, ya kan? Ini juga menggunakan mengambil dari internet repositorinya, kemudian ekstra juga dari internet. Nah, ini saya akan disable. Disable bisa dengan manual edit langsung filenya bisa, atau bisa kita dengan command line. Ini lebih convenience, lebih mudah, lebih gampang. Config manager kita akan disable namanya app stream. Oke, status disable, kemudian base OS, kemudian kita disable juga extras. Oke. Nah, karena kita baru menambahkan repository baru, nah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah yum update. Nah, ini akan membaca dari DVD kita, mengambil file indeksnya, membaca metadata dari aplikasi yang tersedia di dalam DVD tersebut. Oke, ini sudah selesai. Complete. Nah, sekarang kalau kita mencari suatu aplikasi atau apapun, kita tinggal yum search. Misal kita mau nyari Ngeng tadi, NGNX. Oke, sudah ada. Oke. Berikutnya, ayo. Oh ya, ini kita sudah menyiapkan repository lokal untuk VM ini sendiri. Maksudnya virtual machine ini membaca hanya dari file DVD lokalnya saja. Keuntungannya apa dengan cara ini? Keuntungannya ya kita tidak perlu harus connect ke internet untuk mendownload paket-paket yang kita butuhkan untuk berlatih di jaringan lokal kita. Oke. Oh ya, tadi saya sudah mount dari file ISO DVD ya. Saya mount dari ISO DVD, saya mount ke dalam Linux ini. Nah, kalau nanti mesin ini reboot, virtual machine ini reboot, tentu akan hilang semua. Mount-nya itu akan ter-unmount kembali. Nah, untuk membuat ini permanen, kita perlu edit, perlu menambahkan entry otomatis mounting. Itu kita otomatis mounting satu device, kita edit ke file fstab. vi/etc fstab. Oke. Nah, tambahkan saja di baris terakhir. Tekan A, enter. /dev/sr0, tekan tab, kita simpan ke kita mount ke mnt CentOS saya lupa namanya, CentOS DVD. Oke. Nah, tipenya df-d ISO 9660 atau auto pun boleh sebenarnya. Kita ketikkan auto juga boleh, tapi kita akan set ISO 9660. Oke. Kemudian kita ikut atasnya ini default. Kemudian kita set parameter lainnya yaitu 0 dan 0. Nah, ini parameter-parameter ini kita bisa baca di man-page fstab. Oke, kita lihat man fstab. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh
umum bagaimana menambahkan entry di FSTab. Oke. Nah, ini menjelaskan field ke-5, field ke-6 itu apa isinya gitu. Parameter apa yang bisa kita set di sini. Nah, ini kita akan pelajari di lain waktu. Oke. Ini sudah selesai. Escape, titik 2, right, Q, enter. Oke. Nah, ini harapan kita nanti setiap saat dia reboot, dia akan termounting secara otomatis. Oke. Nah, berikutnya, oke, kita coba unmount dulu. Ini kita keluar dari sini, CD. Oke, unmount. Kita coba mount dulu. Nah, ini masih ada termounting di sini ya. Unmount /mnt CentOS DVD. Oke, kita lihat mount sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nah, kalau saya mau mount dari sekarang, saya bisa ketikkan mount -a. Ini sekaligus untuk mencoba konfigurasi kita di FSTab tadi berhasil apa enggak. Mount -a. Oke, kita lihat di fmint. Oke, ini sudah ke mount. Kemudian ketikkan mount. Oke, ini sudah ada di sini. Kemudian kita lihat di filenya /mnt, kita lihat di direktorinya. Oke, itu sudah ada. Oke. Nah, sekarang kita coba reboot. Reboot. Kita lihat apakah konfigurasi kita akan tetap atau FSTab-nya akan berubah. Oh, sorry. Nah, ini perlu kita set di sini. Klik kanan. Sorry. Dari VirtualBox-nya. General. Nah, kita perlu set. Ini saya matikan dulu VirtualBox-nya. Save the machine, power off the machine. Oke. Reload setting. General. Kita lihat sistem. Nah, teman lihat ini boot order itu optical. Jadi di CD-ROM akan dibaca terlebih dahulu untuk menjalankan virtual machine ini. Nah, kita mau hard disk ini yang dibaca duluan karena kita sudah install virtual machine di hard disk ya. Jadi harapannya distro Linux CentOS tadi, repositori kita ini jalan melalui hard disk. Jadi hard disk duluan, optical yang kedua, karena optical akan kita gunakan untuk memount, untuk mengambil paket-paket yang tersedia untuk CentOS. Jadi ini kita balik, boot ordernya optical yang kedua. Atau bisa aja kita disable, enggak masalah. Oke, ini akan saya disable. Karena saya nggak butuh untuk membooting Linux kembali dari DVD. Oke, start. Ini saya pencet tombol F2 sehingga saya bisa lihat boot message. Jadi kalau ada error atau apapun yang salah dengan sistem biasanya itu bisa langsung terlihat saat booting. Root, masuk. Oke, saya coba tadi mount. Saya mau lihat status mount-nya bagaimana. Oke, SR0 masih ada di sini. Kita lihat /df-h. Oke, masih ada SR0 di sini. /mnt CentOS DVD. mnt CentOS DVD. Oke, kita coba yum repo list all. Perfect.
Yum update. Tidak perlu. Karena DVD-nya kan tidak berubah isinya ya. Oke, next kita instalasi Nginx.